Jadi ada penggalan jalan Dandelis yang tidak masuk ke JJLS. Jadi wisata yang ada di JJLS khususnya yang sebelah barat Jembatan Pandan Simo yang masuk wilayah Kabupaten Kulon Progo ini wisata yang sangat menarik ya. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Oke pemirsa, sekarang ini saya berangkat dari sebelah baratnya Jembatan Pandan Simo. Nah ini masih di lokasi proyek Jembatan Pandan Simo ya. Tapi kali ini saya akan melihat sisi yang lain, karena ada objek wisata baru di JJLS sebelah baratnya Jembatan Pandan Simo. Jadi bisa kita lihat nih, pemandangannya indah, dan di sini ada hal yang menarik yang mungkin tidak ada di tempat yang lain ya, atau di JJLS yang lain. Nah ini merupakan suatu modal bagi masyarakat di sekitar ya, bahwa di sini ada potensi wisata yang bisa dikelola dan dimaksimalkan dengan modal yang relatif kecil ya, karena alam sudah menyediakan, yaitu pemandangan yang indah, kemudian juga aktivitas petani ketika musim tanam padi ya. Ini juga menjadi pemandangan yang langka. Bisa kita lihat di kanan saya ini, di sela-sela kesibukan proyek ya, lalu lintas mobil. Nah ini ada aktivitas petani menanam padi ya. Bisa kita lihat dari sini ya, kelihatan ya. Oke, kita sorot sebentar. Nah di sana ada aktivitas petani menanam padi. Nah ada juga yang lebih menarik ya, yaitu adanya burung blekok ya, atau kuntul yang di sebagian daerah itu sudah langka ya, hingga anak-anak kecil mungkin ada yang banyak yang penasaran pengen melihat blekok, apalagi yang di daerah lain ya, mungkin di luar Jawa blekok-blekok semacam ini mungkin tidak ada ya. Nah di sini masih banyak. Nah kita akan menyorot ya, nanti kalau pas kita melewati, kita sorot blekok-blekok dan juga aktivitas Pak Tani dan Bu Tani ya. Di sini masih kental sekali ya, karena memang mayoritas mata pencaharian warga itu di Kulon Progo ini memang mayoritas petani. Dengan terlihat ya di sisi kiri kanan ini lahan persawahan cukup luas ya. Nah di kiri saya sana ada banyak sekali blekok-blekok itu, bisa dilihat di kamera. Di kiri dan kanan ya, di kiri dan kanan saya ada banyak sekali blekok-blekok itu. Nah ini kalau dikelola menjadi wisata yang langka dan menarik ya. Juga kehidupan petani yang relatif masih sederhana. Nanti di sela-sela hiruk pikuknya lalu lintas di JJLS ini, kalau jembatannya sudah jadi, ada juga yang melakukan kegiatan olahraga ya. Jadi bagi pemirsa yang belum pernah melewati JJLS ini JJLS yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Jadi JJLS ini membentang ya, dari arah Jawa Timur ya sampai ke nanti Jawa Barat. Jadi kalau sekarang ini masih terputus untuk wilayah Yogyakarta itu di titik Kelok 18 sana yang ada di perbatasan Bantul dengan Gunung Kidul. Kemudian juga jembatan Pandan Simo yang sebentar lagi akan jadi ya, mungkin sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 sudah jadi ya, karena tinggal sedikit nampaknya.
Nah, JJLS ini merupakan jalan penghubung ya dari provinsi yang ada di Jawa ini ya. Jadi jalur jalan lintas selatan atau jalur jalan lintas selatan ya, JJLS itu memang melewati Pulau Jawa bagian selatan. Nah, itu ada yang sebagian meneruskan dari jalan Dandeles. Nah, ini ke kiri itu Bedoyo, kalau kanan nanti bisa sampai ke Desa Sewu Galur, Karangsewu ya, Karangsewu. Nah, di kiri saya nih ya teman-teman ya, itu ada blekok ya, banyak sekali ya. Nah, ternyata di JJLS ini masih banyak blekok-blekok ya. Nah, ini merupakan daya tarik tersendiri nih. Nah, blokok-blokok itu banyak sekali ya. Ini di persawahan di JJLS. Bisa kita lihat blokok-blokoknya itu tidak takut dengan traktor ya. Nah, itu dia selalu mengikuti jalannya traktor. Dia mencari makan di situ. Ini di JJLS di Kulon Progo ya, sebelah baratnya jembatan Pandan Simo. Itu kelihatan sekali ya, banyak sekali ini. Ada puluhan ya, kalau kita itu mungkin ada sekitar 50-an ini. Jadi lepas air kata Pak. Nah, ini ya, yang traktor itu. Jadi blokok-blokok itu sudah tahu ya kalau ternyata jalur bekas traktor itu banyak makanan. Nah, ini kita lihat ya. Nah, dia selalu di belakangnya ini, di belakangnya traktor itu, dan banyak mendapatkan makanan itu, cacing, mungkin juga apa, kodok atau percil yang kecil-kecil itu. Nah, ini juga menjadi daya tarik tersendiri ya bagi JJLS yang ada di Kulon Progo ya. Ini di dekatnya Pantai Trisik, di utaranya Pantai Trisik ini. Ini masuk ke Kapanewon Galur ya. Kalau di sebelah baratnya mungkin sudah Kapanewon Panjatan ya. Kalurannya ini kalau ndak Karangsewu ya Banaran ya. Jadi karena batasnya tidak jelas, apalagi di persawahan ya. Nah, di sebelah kanan saya sana juga ada blekok ini banyak sekali itu. Oke, kita akan mendekat yang sebelah kanan. Jadi ini di JJLS ya, atau tepatnya di sebelah baratnya jembatan Pandan Simo, atau di utaranya Pantai Trisik. Jadi kalau jalan ini termasuk baru ya, bukan jalan Dandeles ya, karena jalan Dandeles itu mulainya dari di sana. Di depan sana ada pertigaan. Kalau ke kanan itu Brosot, yang lurus ke Bandara YIA, nah itu jalan Dandelesnya. Kalau ini jalan baru ini, artinya yang membuat pemerintah Indonesia gitu ya, bukan Belanda. Nah, kita akan melihat blokok-blokok itu. Memang cukup jauh ya, tetapi cukup menghibur juga. Nah, itu kelihatan warna putih ya, kelihatan blokoknya warna putih itu. Wah, ini memang termasuk langka ya, blokok atau kuntul. Jadi kalau ini dilestarikan akan menjadi daya tarik tersendiri ya. Ini bagi yang suka menembak burung ya, supaya tidak menembak burung ini, karena ini lebih indah kalau dalam keadaan begini ya. Banyak yang tertarik, terutama anak-anak kecil itu senang sekali ini. Menambah suasana menjadi semakin menarik ya. Nah, di sana juga ada traktor.
Di sini ada 2 traktor ya. Ini di yang lurus sana itu ada traktor ya. Kemudian yang sebelah kanan saya ini juga ada. Nah, kita geser pelan-pelan. Ini banyak sekali nih blokoknya. Ini mungkin yang sini ada ratusan ya. Banyak sekali. Karena yang di sebelah kiri saya tadi, yang sebelah selatan jalan ya, itu juga banyak. Jadi kalau dijadikan satu blokok-blokok ini mungkin jumlahnya ratusan ya, yang di kiri dan kanan tadi. Nah, ini tempat tinggalnya di mana ini blokok-blokok ini? Kalau di utara sana, di daerah sekitar Moyudan, Sleman sana, arahnya juga dari utara ya. Jadi biasanya tinggal di pohon yang besar itu. Nah, ini yang di sebelah selatan jalan ya. Ini juga banyak sekali ini blokoknya. Kalau dikumpulkan dengan yang utara tadi ada ratusan ya. Nah, itu mengikuti suara jejak bekas traktor lewat itu. Dia sudah hafal ya. Ternyata memang banyak sekali makanannya itu. Nah, itu tapi harus berbagi dengan yang lain ya. Dari sekian banyak blokok atau kuntul ini cukup enggak makanan segitu ya. Itu selalu dapat makanan itu. Nah, di depan sana itu ada SD Bedoyo ya. SD Bedoyo. Kemudian kalau ke sana ada jalur atau jalan ke Trisik ya, karena Trisik yang sebelah selatannya itu. Dan kalau ke depan sana, karena arah barat di pertigaan sana itu, kalau ke kanan Brosot, kalau lurus ke Bandara Jaya ya. Jadi saya ulangi, jalan ini termasuk baru ya. Jadi buatan pemerintah Indonesia. Kalau yang sana dulu ya aslinya memang peninggalan atau memang sudah ada sejak zaman penjajahan ya. Sejak zaman kerajaan malahan. Ceritanya begitu. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ini juga di pinggir jalan JJLS ya. JJLS yang baru ini blokoknya banyak sekali ini. Nah, itu memang mendapatkan makanan dari bekas jejaknya traktor ya. Nah, terdengar ya suara traktornya ya. Nah, di depan sana JJLS-nya itu. Nah, ini traktornya. Nah, ini pokoknya mengikuti jalur traktornya ya. Tuh, ini kelihatan ya. Banyak sekali itu. Nah, memang blokok itu dapat makanan, bisa kita lihat ya. Dia mematuk makanan tuh. Nah, masih banyak juga di sini makanannya. Cacing, percil dan sebagainya ya. Mungkin ikan juga, belut kalau masih ada. Ini di JJLS ya teman-teman ya. Di sebelah baratnya jembatan Pandan Simo. Nah, di depan itu JJLS-nya ya. Tadi ada 3 lokasi yang di traktor dan semuanya blokok-blokoknya juga ada. Kalau dikumpulkan ini ada ratusan ini. Dan mudah-mudahan blokok-blokok ini tetap dijaga kelestariannya ya. Nih. Warnanya putih semua blokoknya ya.
Oke, kita lihat lagi. Saya dekat sekali, bloko itu sudah nggak takut ya. Paling salah 10 meter ya dari bloko yang terdekat itu. Oke, kita lihat di bagian lain, mari. Nah, ini di bagian yang lain yang agak ke timur ya. Ini juga banyak sekali blok-blok. Jadi ada 4 lokasi di sini tadi ya, yang di traktor, dan semuanya bloknya banyak. Ini kalau dikumpulkan, perkiraan saya ada sekitar 300-an blok di sini. Ini merupakan objek wisata baru ya di JJLS Kulon Progo ini ya. Ini kalau dikelola bisa menjadi daya tarik tersendiri ya. Nah, di sana juga ada yang sedang traktor dan juga dibuntuti oleh blok-blok ya. Dan di sana bertebaran juga blok-blok di sisi yang agak jauh. Bertebaran ya, banyak sekali di sini blok-blok ya. Dan nampaknya makanannya masih banyak ini. Karena tadi saya lihat setiap blok itu dapat makanan nih dari bekas jejaknya traktor ini. Ternyata luar biasa, masih banyak sekali. Dan ini jika dikelola menjadi objek wisata bisa menarik ini, karena blok-blok juga termasuk langka di daerah tertentu. Dan bahkan di daerah lain mungkin tidak ada blok-blok semacam ini. Jadi ada 4 titik ya. Di sepanjang JJLS ini berdekatan ini. Dalam radius paling sekitar 500-an meter dari blok-blok yang lain itu. Dari lokasi yang di traktor yang lainnya. Menarik. Oke, kita lanjutkan. Kita akan terus ya ke barat. Nah, di depan sana ada pertigaan ya yang menghubungkan JJLS ini dengan Jalan Dandeles. Yang Jalan Dandeles itu juga termasuk nanti JJLS ya. Tapi Jalan Dandeles yang di sebelah barat sana, yang ke kanan itu tidak termasuk JJLS, yang mengarah ke Brosat itu. Jadi ada penggalan Jalan Dandeles yang tidak masuk ke JJLS. Jadi wisata yang ada di JJLS khususnya yang di sebelah barat Jembatan Pandan Simo yang masuk wilayah Kabupaten Kulon Progo ini wisata yang sangat menarik ya, karena blok-bloknya itu banyak sekali itu. Nah, ini ada lagi nih ya, sebelah ini ada 2 lokasi ya, ada 2 titik ini sebelah barat ini. Jadi totalnya kalau dikumpulkan ada ratusan, mungkin 300-an lebih ya. Nah, ini tempat tinggalnya di mana? Nah, ini memang perlu didukung dengan peringatan untuk larangan tidak boleh menembak burung blekok ya. Nah, di sebelah kanan saya ini di Uruk ya, ada tumpuan material tanah Uruk ya. Kemungkinan ini untuk melanjutkan proyek JJLS atau bagaimana ya. Karena JJLS ini ada kemungkinan diperlebar. Oke, kembali ke objek wisata tadi ya. Jadi di sisi barat ini pemandangannya indah. Di depan sana ada pegunungan Menoreh yang samar-samar kelihatan. Di depan kanan ya, pegunungan Menoreh. Kemudian di kanan saya juga kelihatan pohon kelapa ya, melambai-lambai kalau terkena angin. Kemudian hamparan sawah yang hijau. Di kiri juga pohon kelapa ya. Kemudian di selatannya rentetan pohon kelapa yang ada di kiri saya itu adalah pantai.
Pantai Trisik, dan seterusnya ya, dan cukup menarik. Nah, kita sudah sampai di pertigaan ini. Kita akan mengambil jalur ke kanan ya, ke jalan Daendels yang bukan JJLS. Kalau lurus ini JJLS sampai ke bandara ya teman-teman ya. Kita akan ke kanan. Yang ke kanan ini masih jalan Daendels karena bukan JJLS. JJLS itu yang dihubungkan oleh jembatan Pandan Simo. Nah, ini jalan Daendels ya. Itu kalau lurus sampai ke Brosot kemudian melewati jembatan Serandaan. Demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.